Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2101 sampai bab 2105. Lee Songkui dan yang lainnya tertawa setelah melihat negosiator. Dia tidak bisa membayangkannya. Suatu hari, organisasi seni bela diri kuno terkuat di Daxia benar-benar menyerah kepada mereka dan datang untuk bernegosiasi. Betapa menyedihkannya dia dulu, di Jiangbei, dia selalu merendahkan diri dan diintimidasi. Pada akhirnya, dia diasingkan bahkan tanpa identitas dan tidak bisa kembali ke Daxia. Sekarang organisasi paling kuat di Daxia datang untuk bernegosiasi dengannya. Rasa pencapaian ini sungguh luar biasa, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang seperti Lee Songkui kini memerintah sebuah negara dengan satu orang. Inilah kekayaan luar biasa yang diberikan Richard kepada mereka. Dan Richard juga bilang kalau itu bisa membuat mereka lebih kuat. Negosiasi, apa yang harus dibicarakan? Lee Songkui mencibir. Dia sangat percaya diri sekarang, semuanya mudah untuk dibicarakan, terlebih lagi, kalian semua berasal dari Daxia sebelumnya. Sekarang setelah kalian mempelajari suatu keterampilan, alangkah baiknya melayani Daxia, kalian pasti tidak punya dendam terhadap orang seperti Daxia, kan? Kenapa begitu? Kamu membunuh mereka tanpa alasan. Negosiator menginginkan solusi damai. Tidak ada kebencian, haha. Apa yang kamu lakukan saat kami diasingkan? Kamu bahkan membuat larangan, jangan biarkan mereka masuk. Semua orang di Daxia adalah musuh kita, Lee Songkui dan yang lainnya mencibir. Sulit untuk bernegosiasi dengan orang-orang ini. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi denganmu? Larangan asli yang diberlakukan oleh tuannya adalah untuk mencegahmu sampah memasuki Daxia lagi. Murid Ye Junlin, Xiao Feng dan yang lainnya berteriak dengan marah. Mereka juga dipilih untuk bergabung dalam tim perunding. Beberapa orang dengan tegas tidak menganjurkan negosiasi damai dengan para bajingan ini. Aku bahkan ingin mengusir orang-orang ini. Hahaha. Apakah itu larangan? Kami tidak diperbolehkan masuk ke Daxia. Kenapa kami masuk? Jelaskan untuk orang lemah mana larangan ini tidak ada gunanya bagi kami. Larangan itu tidak bisa menghentikan kami. Tidak masalah bagaimana kamu menjaganya. Itu akan tidak. Sekarang kamu begitu rendah sehingga kamu datang untuk berdamai dengan kami. Sungguh konyol. Menghadapi arogansi Lee Songkui dan lainnya, belum ada yang bisa membantahnya. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka sekarang. Belum lagi sekelompok orang, bahkan satu orang pun berjuang. Mereka semua mengancam sampai saat ini. Hal pertama yang perlu dilakukan Yan Longwei dan Tian's Mansion adalah bernegosiasi dengan mereka. Ngomong-ngomong, Ye Junlin yang membuat larangan itu kan? Sekarang kita sudah melanggar larangan itu dan datang ke Daxia. Di mana orangnya? Datang untuk mengusir kita. Ayo bunuh kita. Lee Songkui tertawa keras. Yang lain bekerja sama dengannya. Saya khawatir Ye Junlin tidak akan bisa datang. Dia sudah lama meninggal, dan bahkan tubuhnya dibubarkan oleh orang lain. Hahaha. Lee Songkui dan yang lainnya tertawa terbahak. Bahak. Tawa itu dengan keras merangsang Xiao Feng dan yang lainnya. Mereka mengepalkan tangan dan ingin bertarung dengan Lee Songkui dan yang lainnya. Tapi mereka tahu mereka tidak bisa melawan saat itu. Bahkan Li Wenhai tidak bisa bertarung sendirian. Kalian murid Ye Junlin kan? Jenazah Ye Junlin sudah hilang. Jadi giliranmu yang menegakkan larangan. Ayo, usir kami dan bunuh kami. Lee Songkui sengaja memprovokasi. Xiao Feng dan yang lainnya akan menjadi gila. Bahkan jika mereka mati, mereka akan bertarung. Negosiator lain dengan cepat menahan mereka. Tidak, sekarang mereka mengatakan mereka harus menanggung segalanya. Tidak ada manfaatnya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Anda hanya akan berkorban dengan sia-sia, dan mudah untuk memperburuk masalah, demi dari situasi keseluruhan. Xiao Feng dan yang lainnya menanggungnya. Mereka hanya benci karena mereka tidak cukup kuat. Jika mereka kuat, apakah mereka masih akan membiarkan bajingan seperti Lee Songkui berkeliaran di sini?
Sepertinya murid-murid Ye Junlin semuanya sampah. Benar-benar memalukan bagi Ye Junlin. Lee Songkui berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin bernegosiasi? Biarkan murid-murid Ye Junlin ini bersujud kepada kami terlebih dahulu. Lalu syaratnya dua membatalkan Ye larangan yang dikeluarkan oleh Junlin. Yang lain mencibir, ya, larangan yang dikeluarkan oleh Ye Junlin telah dihapus, dia tidak bisa menegakkannya lagi. Jadi apa yang masih kamu lakukan? Tunggu saja. Wan Tuan Yi masih hidup, Xiao Feng dan yang lainnya pantang menyerah. Meski mereka tahu itu mustahil, Ye Junlin pasti sudah muncul sejak lama jika dia masih hidup. Mengapa repot-repot sekarang? Kami hanya bisa menganggap ini sebagai harapan dan motivasi bagi semua orang untuk maju. Betapa mereka berharap Ye Junlin masih di sini. Apakah orang-orang ini masih berani menjadi sombong? Ye Junlin kan? Jangan bilang dia sudah mati. Lalu bagaimana jika dia masih hidup? Sekarang, apa menurutmu aku takut padanya? Lee Songkui mencibir. Semua orang diam, ya. Ye Junlin telah menjadi penyelamat Daxia berkali-kali. Jadi semua orang secara tidak sadar percaya bahwa dia telah menjadi keberadaan yang maha kuasa. Tapi kemudian aku memikirkannya, jadi bagaimana jika Ye Junlin masih hidup? Dalam kesan semua orang, Ye Junlin dan Bu Yi Qilinggat berada pada level yang sama. Namun Bu Yi Sasen didorong ke tanah dan digosok oleh Li Wenhai. Orang seperti Lee Songkui lebih kuat dari Li Wenhai. Apa yang Ye Junlin gunakan untuk melawan mereka? Lee Songkui mencibir, kami berharap Ye Junlin masih hidup, lalu kami membunuhnya dengan tangan kami sendiri, mencabut kulitnya, dan mengencangkan tendonnya, biarkan dia mati tanpa tubuh utuh. Apa yang Richard katakan kepada mereka di awalnya? Apakah Anda ingin membalas dendam pada Ye Junlin? Tetapi ketika mereka menjadi kuat, Ye Junlin meninggal. Semua orang sangat tertekan dengan masalah ini. Kamu, Xiao Feng dan yang lainnya hampir meledak amarahnya. Penuhi kedua syarat ini dulu, lalu bernegosiasi dengan kami, kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Aku tidak tahan dengan murid-murid Ye Junlin. Pertama-tama, mereka semua berlutut dan bersujud kepadaku. Cepat, kalau tidak, masalah ini akan terjadi, tidak perlu berdiskusi. Lee Songkui dan yang lainnya sombong, mereka hanya akan puas jika melihat Xiao Feng dan yang lainnya berlutut di tanah dan bersujud. Negosiator lainnya berdiskusi dengan Xiao Feng dan yang lainnya, kamu, lain kali berlutut saja, demi perdamaian, demi Daxia. Xiao Feng dan yang lainnya menjadi semakin marah. Kami bahkan tidak takut mati demi Daxia, tapi untuk bajingan ini berlututlah, kami tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, kamu harus mengerti, jika syarat kedua disetujui, setelah larangan dicabut, sampah macam apa yang akan masuk ke Daxia, akankah ada konsekuensinya bagi Daxia pada saat itu? Ya. Belum lagi setelah pelarangan dicabut, itu akan berdampak besar pada reputasi Daxia. Mereka akan mengatakan bahwa kita pengecut, tapi kita menyerah. Inikah yang ingin Anda? Lihat, apa yang dikatakan Xiao Feng dan yang lainnya, negosiasi seperti apa semua perwakilan diam. Mereka hanya menginginkan solusi damai, namun tidak ingin muncul masalah di Daxia. Apakah kamu tidak akan berlutut, lalu keluar? Tim perunding diusir, mereka akan kembali membahas masalah tersebut lagi. Kondisi pertama tampaknya mereka puas, jika waktunya tiba, perintahkan saja Xiao Feng dan yang lainnya untuk berlutut. Namun akan sulit untuk mencabut larangan tersebut untuk kedua kalinya. Selanjutnya, Lee Songkui dan yang lainnya masih menempuh jalannya masing-masing. Lanjutkan penaklukan mereka, mereka yang menyerah akan menerimanya. Mereka yang menolak akan dibunuh, orang kuat dari Daxia akan menantang. Termasuk mereka yang berada di peringkat surgawi, mereka semua gagal. Pada akhirnya, bahkan 3 orang kuat dari Tian's Mansion, penguasa Liziran dan yang lainnya, datang untuk menantang. Di satu sisi, mereka sangat marah. Di satu sisi, Tian's Mansion ingin mengeksplorasi kekuatan kumpulan energi murni baru.
Terakhir kali mereka menekan Li Wenhai dan membiarkan Li Wenhai melarikan diri. Namun kali ini setelah menghadapi Li Songkui, dia kalah. Mereka tersesat, jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan mati di tangan Li Songkui. Ini adalah berita buruk bagi Daxia dan dunia. Li Songkui dan yang lainnya telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan di peringkat besar Xia Tian, AAA dan 3 master teratas Tian's Mansion juga telah dikalahkan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Kelompok monster ini akan bersatu. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Kelompok orang ini telah menciptakan bencana, ancaman serius bagi Daxia. Tujuan Richard tercapai, beginilah cara memaksa Daxia dan mengetahui kartu truf mereka. Li Songkui, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Richard memberi tugas baru kepada semua orang, repres Tian's Mansion dan minta mereka menyerahkan anak-anak Ye Junlin. Bicaralah dengan mereka tentang menyerahkan anak-anak Ye Junlin, dan Anda akan keluar dari Daxia segera. Ini tugas baru Richard. Saat itu, bakat Junjun sudah dikenal seluruh dunia. Bahkan eksekutif inti dari laboratorium dewa pun memperhatikannya dengan cermat. Mereka juga menginginkan Junjun. Beberapa eksekutif inti bahkan mengatakan hal seperti ini. Dengan kejeniusan seperti itu, kemungkinan besar akan mempengaruhi tata letak semua orang. Dan memaksa pihak lain untuk menyerahkan Junjun sama dengan pihak lain menyerah. Jika demikian, reputasi internasional Daxia akan anjlok dan semua orang akan menertawakannya. Inilah yang diinginkan Richard di depan pavilion Tianji di Tian's Mansion. Beberapa orang berdiri, ini semua adalah jenderal ilahi dari Tian's Mansion. Bertanggung jawab atas urusan utama Tian's Mansion. Apalagi saat para pimpinan puncak seperti jurumudi Tian's Mansion sedang mundur. Tian's Mansion dikelola sepenuhnya oleh mereka. Sekarang mereka datang untuk menanyakan asal-usul orang seperti Li Songkui dari pavilion Tianji dan sebagainya. Sebuah suara datang dari loteng pavilion Tianji. Li Songkui dan 37 orang lainnya datang dari laboratorium para dewa. Richardlah yang memulihkan eksperimen Su Zhengji. Orang-orang ini disebut badan energi murni. Terus terang, mereka tidak memiliki bentuk tetap, jadi mereka abadi. Hancurkan. Terima kasih, kami mengetahuinya. Ini konspirasi Richard. Orang-orang ini diasingkan dari dunia, dan tidak ada negara yang mengakui identitas mereka. Kebetulan Richard memanfaatkan mereka untuk menghadapi Daxia dan menguji kartu truf kita. Beberapa jenderal dewa telah bereaksi satu demi satu. Sebuah suara datang dari loteng Tianji. Dalam ratusan atau bahkan ratusan tahun terakhir, Anda hanya memikirkan misi perwalian. Faktanya, Anda keras kepala dan terisolasi dari dunia. Namun, organisasi rahasia di tempat lain punya sudah lama menyusun rencana mereka, dan bahkan menyusun beberapa rencana, sudah 100 tahun. Misalnya, laboratorium dewa telah merencanakan sejak lama, dan selera mereka adalah seluruh grid Xia. Mereka telah memikirkan bagaimana caranya untuk menargetkan Tian's Mansion dan klan Baolong untuk waktu yang lama. Beginilah cara mereka menguji kartu truf Anda. Seperti ini kami telah melakukan banyak pengujian tata letak. Anda terlalu lambat untuk bereaksi. Serius, Tian's Mansion Anda adalah tidak sebaik Ye Junlin. Setelah mendengar tuduhan seperti itu, beberapa jenderal besar sangat marah. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak hanya orang-orang tua di pavilion Tianji yang senior, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun mereka menolak menerimanya. Eksistensi macam apa Tian's Mansion dan klan Baolong itu? Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, di mata mereka, dia hanyalah anak liar. Apakah mereka tidak sebaik Ye Junlin? Bukankah ini tidak masuk akal? Setelah beberapa jenderal besar pergi, mereka langsung berdiskusi. Jadi, orang-orang ini hanya mencoba mendeteksi kartu truf kita. Selama kita mengirimkannya, itu setara dengan terpapar ke laboratorium para dewa. Tetapi semakin banyak hal ini terjadi,
semakin sedikit kita dapat mengungkapkan kartu truf kita. Lusinan Lee Songkui merajalela di Daxia, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Negosiasi paksa kedua antara Yan Longwei dan Tian's Mansion dimulai. Kali ini Lee Songkui dan yang lainnya yang memintanya. Yan Longwei awalnya mengira Tian's Mansion tidak akan setuju. Tanpa diduga, Tian's Mansion setuju. Ia pun mengklaim syarat pertama dan kedua yang diajukan Lee Songkui bisa disetujui. Syarat pertama tidak masalah. Itu adalah membuat Xiao Feng dan yang lainnya berlutut. Syarat kedua ini diklaim diajukan oleh Ye Junlin dan tidak akan mempengaruhi reputasi Daxia. Dan setelah sekian lama, pelarangan itu hanya menjadi hiasan belaka. Jadi bisa dibatalkan. Semua orang tahu itu sejak mengalahkan Master Tianbang dan 3 Master Tian's Mansion. Mereka semakin percaya diri, tim negosiasi bertemu lagi dengan Lee Songkui dan yang lainnya. 2 syarat pertama terpenuhi, lalu serahkan anak Ye Junlin dan kami akan segera mundur dari Daxia. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam, tidak ada seorang pun di Daxia yang bisa menghentikan kami. Lee Songkui dan yang lainnya langsung mengajukan kondisi. Ketika kondisinya keluar, Xiao Feng dan yang lainnya menjadi semakin marah. Masih ingin mengambil adik perempuan juniornya? Mustahil, setiap orang harus bekerja keras. Namun, yang lain segera menghubungi Tian's Mansion. Berita itu segera sampai ke Jenderal Tian's Mansion. Hal itu pun sampai ke telinga beberapa guru yang membimbing Junjun. Guru-guru yang membimbing Junjun sudah mapan, dan kualifikasi mereka lebih tua daripada beberapa jenderal dewa. Selain itu, salah satu Master Junjun berasal dari Tian's Mansion, dan satu dari setiap cabang klan Baolong. Masing-masing sangat kuat, tuan dari mereka bertiga jauh lebih tinggi dari Li Ziran. Bagaimanapun juga, Junjun adalah orang yang paling berbakat. Bahkan bisa dikatakan sebagai landasan masa depan klan Baolong di Tian's Mansion. Itulah bibit yang melindungi masa depan Daxia, sangat penting. Jadi beberapa Master Junjun sangat menakutkan, begini saja. Di Tian's Mansion yang misterius dan klan Baolong. Tidak ada yang berani macam-macam dengan Junjun, satu-satunya orang luar. Hanya karena Tuan Junjun terlalu menakutkan dan status mereka terlalu tinggi. Saya tidak mampu membelinya. Junjun adalah leluhur kecil semua orang. Setelah mendengar syarat negosiasi Lee Songkui adalah menyerahkan Junjun, beberapa majikan Junjun menjadi marah. Aku telah berbalik melawanmu, siapa yang berani menyetujui kondisi seperti itu? Ini adalah salah satu majikan wanita Junjun, yang juga berasal dari Tian's Mansion. Dikatakan bahwa dia adalah generasi yang sama dan sama misteriusnya dengan orang-orang tua di Pavilion Tianji. Dia bergegas menemui para jenderal besar di Istana Tian's dan dengan marah berkata, orang tak tahu malu itu berani mengambil keuntungan dari murid-muridku. Para jenderal besar itu ketakutan. Jika ada begitu banyak master di Tian's Mansion, kirimkan saja beberapa dari mereka. Sampah macam apa yang akan ditangani? Apakah Anda akan menyerahkan murid saya? Bagaimana menurut Anda? Tian's Mansion saya yang agung perlu melakukannya bernegosiasi dengan seseorang. Tuan Junjun meraung marah. Dengan, seluruh area terasa seperti gempa bumi. Beberapa jenderal besar gemetar, senior, kami belum sepakat dan keterlambatan Tian's Mansion kami dalam mengambil tindakan adalah karena kami mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Sekarang laboratorium Dewa menggunakan badan energi murni ini untuk menguji kartu truf Tian's Mansion kami kartu. Mereka sedang merencanakan tata letak laboratorium Dewa. Kami tidak berniat menyerahkan Junjun, kami hanya memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kesabaran sementara adalah untuk serangan balik di masa depan. Semua orang mulai menjelaskan, pentingnya keberadaan Tian's Mansion dan klan Baolong tidak hanya untuk menyelamatkan Daxia di saat paling kritis, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan martabat Daxia. Apakah Anda mengerti? Masalah ini, aku akan menanganinya. Tuan Junjun membanting pintu dan pergi.
Para jenderal besar tertegun sejenak. Jika kita membiarkan leluhur ini keluar, apa yang akan terjadi? Tetapi apakah kamu berani menghentikannya? Siapa yang bisa menghentikan keputusannya, bahkan jika komandannya ada di sini, kan? Beberapa jenderal besar ingin mengejarnya, tapi tidak berani mengejarnya, dan diam di sana beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa. Negosiasi berlangsung di ibu kota. Lee Song-kui mengumpulkan semua badan energi murni di sini. Hanya dengan berkumpul bersama mereka dapat memberikan tekanan terbesar pada Tian's Mansion. Sebenarnya tidak harus Junjun, ini adalah langkah Richard yang membuat marah Tian's Mansion. Dia memaksa Tian's Mansion untuk mengambil tindakan. Bagaimana? Apa keputusanmu? Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Desak Lee Song-kui. Tim perunding masih menunggu kabar. Mohon tunggu sebentar, kami sudah melaporkan beritanya akan segera datang. Semua orang gemetar ketakutan, Lee Song-kui dan yang lainnya ingin tertawa. Suatu hari nanti mereka akan memaksa Daxia melakukan ini. Keren abis, abum, saat itu, pintu pecah dan rumah roboh. Siapakah bajingan-bajingan ini yang berkomplot melawan muridku? Suara itu datang bagaikan guntur dari langit. Tuan wanita Junjun yang mendominasi ada di sini. Tuan wanita Junjun terlihat seperti wanita paruh baya. Mengenakan gaun sederhana, tapi di Tian's Mansion, dia adalah leluhur perempuan. Tidak ada yang tahu nilainya. Apakah tidak ada seorang pun di Tian's Mansion? Kirim seorang wanita ke sini. Lee Song-kui dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Semua tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak. Tian's Mansion yang bermartabat mengirim seorang wanita ke sini, sungguh memalukan. Hari ini pasti menjadi hari yang paling memalukan bagi Tian's Mansion, kan? Apakah karena tidak ada pria di Tian's Mansion? Menurutku itu biarawati. Bagaimanapun, misi Lee Song-kui adalah mencoba yang terbaik untuk membuat marah Tian's Mansion. Melihat orang yang datang adalah seorang wanita, Lee Song-kui dan yang lainnya menjadi semakin tidak bermoral. Mencoba segala cara untuk mengejek, apa sifat nenek moyang perempuan. Semua orang di Tian's Mansion mengetahui hal ini. Bahkan para jenderal besar yang mengendalikan kekuatan sebenarnya pun sangat ketakutan. Belum lagi orang lain, Master Qi Junjun semuanya adalah nenek moyang Tian's Mansion dan klan Baolong. Beberapa tingkat leluhur, yang satu lebih buruk dari yang lain, dan yang satu lebih mudah tersinggung dibandingkan yang lain. Gunakan tanganmu, masing-masing lebih kejam dari yang lain. Secara khusus, beberapa leluhur sangat menyayangi Junjun. Begini, meskipun Junjun menginginkan bintang di langit, beberapa leluhur akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambilnya. Sekarang meminta Junjun sama dengan meminta nyawa mereka. Bisakah kamu tidak marah? Terutama nenek moyang perempuan ini adalah yang memiliki temperamen paling buruk di antara para majikan. Beberapa bahkan menyebutnya seorang tiran perempuan. Awalnya dia sangat marah karena Junjun. Sekarang mendengar ejekan dari Lee Song-kui dan yang lainnya, leluhur perempuan itu menjadi semakin marah. Mata dingin leluhur perempuan itu menyapu Lee Song-kui dan yang lainnya. Kamu menginginkan muridku? Ya. Benar, serahkan Putri Ye Junlin secepatnya. Lee Song-kui memandangnya dengan jijik, tak satu pun dari mereka menganggap serius leluhur perempuan ini. Abum, tiba-tiba terdengar ledakan suara. Tanah tiba-tiba runtuh, awan jamur meledak di langit. Arus udara bergerak, sungai-sungai mengalir melintasi lautan, dan guntur bergemuruh di langit. Segera terjadi keheningan antara langit dan bumi. Tapi Lee Song-kui terbang, tubuhnya cacat parah. Hal yang paling menakutkan adalah Lee Song-kui merasakan rasa takut dan sakit. Ketakutan itu normal, jika lawannya kuat, Anda bisa memberikan tekanan padanya. Tapi rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan. Secara logika, dia tidak memiliki tubuh dan tubuhnya terdiri dari energi murni. Bagaimana dia bisa merasakan sakit? Mustahil, ini bahkan lebih menakutkan daripada menghilangkan saraf nyeri.
Tidak akan ada rasa sakit, tapi ada rasa sakit. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah paksaan dari gerakannya secara langsung menekan kesadarannya, menyebabkan rasa sakit? Itu hanya bisa berarti bahwa wanita di depannya terlalu kuat. Boom, boom, boom. Nenek moyang perempuan tidak bisa menahan amarahnya yang kasar. Li Wenhai, Li Wenfei dan lainnya ditampar wajahnya dengan keras. Boom! Dengan setiap tamparan, bumi runtuh dan awan jamur meledak di langit. Yang disebut satu nafas menggerakkan gunung dan sungai. Inilah tamparan nenek moyang perempuan yang bisa memindahkan gunung dan sungai. Tidak peduli seberapa kuat tubuh energi murni keluarga Li dan Zhao, mereka semua terpesona satu persatu oleh tamparan leluhur perempuan. Tidak hanya tubuhnya yang cacat parah, tetapi juga sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Energinya dikompresi, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah setiap orang merasakan sakit. Sejak percobaan mereka berhasil, mereka telah mencoba berbagai cara untuk merasakan sakit, tetapi tidak ada hasil. Namun nenek moyang perempuan di depan mereka membuat mereka merasakannya dengan tamparan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Monster macam apa ini dari Tian's Mansion? Li Songku dan yang lainnya terkejut. Richard terkejut. Seluruh dunia terkejut. Siapakah nenek moyang perempuan pemarah ini? Bersambung.